Di awal film, diperlihatkan seorang perempuan yang bernama Ji Sunwoo. Ia adalah seorang dokter dan menjabat sebagai direktur asosiasi di sebuah rumah sakit keluarga di Gosan. Memiliki suami yang sangat mencintainya yang bernama Lee Tae-oh yang mempunyai mimpi sebagai seorang sutradara film. Ia juga mempunyai seorang anak laki-laki yang berbakat dan sebentar lagi akan duduk di bangku SMP yang bernama Lee Jong-young. Hal tersebut membuat kehidupan dokter cantik itu nyaris sempurna. Tapi kebahagiaan itu berubah menjadi kecurigaan ketika suatu pagi Sunwoo menemukan sebuah lipstik di saku baju suaminya. Meskipun Tae-oh berhasil meyakinkan istrinya kalau ia sengaja membeli lipstik itu untuk Sunwoo, tapi perasaannya tetap tak nyaman dengan perilaku suaminya itu. Ditambah lagi, ia menemukan sehelai rambut berwarna coklat panjang menempel di syal milik Tae-oh yang dipinjamkan kepadanya. Seketika itu juga, kecurigaan Sunwoo mengarah kepada Jang Mi-yoon, seorang janda yang bekerja sebagai asisten pribadi di kantor suaminya. Tapi dari Jang Mi-yoon lah Sunwoo justru mengetahui kalau suaminya selalu pulang jam 5 sore sama seperti dirinya. Hal itu tentu saja membuat Sunwoo semakin curiga. Karena selama ini, Tae-oh selalu pulang di atas jam 7 malam. Lalu kemanakah suaminya pergi setelah pulang kantor? Diam-diam, Sunwoo mulai mengecek ponsel milik suaminya, tapi ia tak menemukan apa-apa. Sunwoo juga diam-diam membuntuti suaminya ketika pulang kerja. Di jalan itulah, Sunwoo bertemu dengan salah seorang pasiennya yang bernama Min Yoon-seo. Wanita itu sedang terlibat pertengkaran dengan pacarnya dan ia berusaha meminta tolong kepada Sunwoo. Tapi karena Sunwoo sedang buru-buru untuk mengikuti suaminya, ia pun meninggalkan Yoon-seo bersama pacarnya. Tapi sekali lagi, Sunwoo harus menelan kekecewaan karena kecurigaannya itu lagi-lagi tak menemukan jawaban. Ia justru melihat suaminya sedang mengunjungi ibunya yang sedang dirawat di rumah sakit orang-orang jompo. Dengan penuh penyesalan, Sunwoo meminta maaf kepada suaminya itu karena ia telah menganggap kalau suaminya memiliki selingkuhan. Di saat ia hendak mempercayai suaminya, seorang perawat di rumah sakit tersebut tiba-tiba mengatakan kalau Tae-oh baru kali ini menjenguk ibunya, padahal ibunya selalu merindukan putra sematawayangnya itu. Mendengar hal tersebut, membuat Sunwoo kembali ragu kepada suaminya. Mengapa Tae-oh kembali berbohong dengan mengatakan kalau ia setiap hari selalu mengunjungi ibunya sepulang dari kantor? Sunwoo semakin merasa penasaran dengan rahasia yang disembunyikan oleh suaminya. Tapi untuk membuntuti suaminya, jelas tak mungkin ia lakukan, karena ia sibuk bekerja dan menjemput sekolah anaknya. Akhirnya Sunwoo memiliki sebuah ide. Dengan membawa salinan resep obat yang dibutuhkan oleh Yoon-seo, Sunwoo nekat mendatangi rumah Yoon-seo dengan maksud meminta kepada Yoon-seo untuk menjadi mata-matanya dengan bayaran salinan resep obat secara cuma-cuma. Dan akhirnya atas perintah Sunwoo, Yoon-seo membuntuti setiap gerak-gerik Tae-oh dan melaporkannya kepada Sunwoo. Yoon-seo juga mengatakan kalau Tae-oh memang bertemu dengan seorang perempuan. Hancur hati Sunwoo seketika itu mendengar suaminya memiliki wanita lain. Meskipun Yoon-seo tak bisa melihat wajah perempuan itu secara jelas, tapi ia berhasil mengirimkan foto mobil milik wanita simpanan Tae-oh itu. Dan hari itu merupakan hari perayaan ulang tahun Tae-oh. Bersama anaknya, Sunwoo sebenarnya telah menyiapkan pesta tersebut jauh-jauh hari. Dan meskipun hatinya telah terluka dengan kabar perselingkuhan suaminya, tapi ia tak ingin mengecewakan Jong-young yang telah ikut mempersiapkan pesta itu. Pada kesempatan itu juga, Yoon-seo meminta agar Sunwoo memeriksa bagasi milik suaminya. Dan karena rasa penasarannya itulah, ketika ada kesempatan, Sunwoo pun melakukan apa yang dikatakan oleh Yoon-seo. Dengan hati-hati sekali, Sunwoo memeriksa bagasi mobil suaminya. Dan tak berselang lama, ia pun menemukan sebuah tas yang sengaja disembunyikan oleh Tae-oh. Di dalam tas tersebut, terdapat sebuah handphone. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan itu, Sunwoo segera menghidupkan handphone milik suaminya. Foto seorang gadis cantik menjadi wallpaper handphone rahasia milik Tae-oh, dan di dalamnya terdapat banyak sekali foto-foto mesra suaminya itu dengan wanita yang diduga menjadi selingkuhan suaminya. Sunwoo teringat gadis itu bernama Da-kyung.
Ia putri dari Yo-jung, dan Sunwoo pernah sekali berjumpa dengan gadis tersebut ketika menghadiri acara pameran lukisan milik ibunya. Padahal awalnya, orang yang ia curigai sebagai selingkuhan suaminya adalah ibu Dakyung. Tapi ternyata, saingannya adalah gadis muda yang usianya jauh di bawahnya. Dengan membawa sebuah gunting, Sunwoo berusaha menyembunyikan perasaannya itu dan segera membaur bersama tamu-tamu undangan. Selain teman-teman sekolah suaminya, di sana juga hadir sahabat-sahabat Sunwoo. Hadir juga Dakyung dan kedua orang tuanya. Dan karena tak mampu menahan perasaan yang berkecamuk di hatinya, Sunwoo memilih untuk pergi meninggalkan pesta tersebut dan memilih pulang ke rumah sendirian. Ia meninggalkan putranya di sana bersama dengan Tae-oh. Sesampainya di rumah, Sunwoo yang dalam kondisi emosi itu pun lalu mengemasi pakaian suaminya dan berniat ingin mengusir Tae-oh dari rumahnya. Ia tak habis pikir, laki-laki yang telah ia cintai dengan sepenuh hati, yang telah ia selamatkan kehormatannya, yang dulunya bukan siapa-siapa sampai ia menjadi orang yang diterima di kalangan terhormat atas bantuannya, tapi mampu melakukan pengkhianatan itu kepadanya. Sunwoo juga melampiaskan kemarahannya kepada sahabatnya yang bernama Dr. Sol Myung-sok, yang malam itu mengantar putranya pulang. Sunwoo kecewa kepada sahabatnya itu karena diam-diam ia telah menjadi mata-mata suaminya, sehingga selama ini suaminya berhasil mengecoh Sunwoo. Sebagai sahabat, seharusnya ia mendukung dan membantunya, bukannya mengelabui dan menutupi kesalahan Tae-oh. Kemarahan Sunwoo mulai mereda ketika ia melihat putranya Junyoung. Sunwoo tak mau harapan putranya agar ia bisa pergi camping dengan ayahnya tahun ini kandas kalau ia mengusir Tae-oh. Oleh karena itu, Sunwoo memutuskan untuk bersabar sampai acara camping selesai demi kebahagiaan putranya. Dan keesokan harinya, Sunwoo kembali dipertemukan dengan selingkuhan suaminya. Dengan sengaja, Dakyung memeriksakan kesehatannya kepada dokter Sunwoo. Demi sumpahnya sebagai dokter, mau tak mau Sunwoo menerima dan memeriksa orang yang telah menghancurkan rumah tangganya itu sebagai pasiennya. Pada kesempatan itu juga, Sunwoo mengetahui kalau Dakyung sedang mengandung anak dari suaminya. Dengan perasaan hancur, Sunwoo berusaha tegar menerima kenyataan pahit itu. Dan tak berselang lama, Myung-sok pun datang menemuinya dan mengatakan sesuatu hal yang di luar perkiraannya. Dakyung menemui Myung-sok untuk memintanya melakukan aborsi dan melarang Myung-sok untuk mengatakan hal tersebut kepada siapapun termasuk Tae-oh. Meskipun Myung-sok berusaha meyakinkan Sunwoo untuk menyetujui permintaan Dakyung demi menyelamatkan rumah tangganya, tapi Sunwoo tetap tak mau. Selain karena tak mau menyalahi aturan rumah sakit, jiwa keibuan Sunwoo juga tak tega dengan bayi yang tak bersalah itu. Untuk mengurangi rasa sedihnya, Sunwoo berniat menemui Yunseo di tempat kerjanya. Tapi dari salah seorang teman kerjanya mengatakan kalau Yunseo sedang sakit. Dengan perasaan khawatir, Sunwoo lalu pergi ke kontrakan Yunseo. Dan sesuai perkiraannya, Yunseo dalam kondisi babak belur setelah dihajar oleh pacarnya. Beruntung Sunwoo datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Yunseo dari kekejaman pacarnya. Sunwoo lalu mengajak Yunseo pergi dan memberikan tempat tinggal untuk gadis malang itu. Dan sepulang dari acara camping, sesuai dengan rencana yang telah disusun, Sunwoo berbicara kepada suaminya dan memintanya untuk mengakui rahasia yang telah ia sembunyikan. Sunwoo meminta kepada Tae-oh untuk mengatakan kalau ia telah mengkhianatinya dan ia akan memaafkan dan melupakan perselingkuhan itu kalau Tae-oh mau berkata jujur. Tapi meskipun Sunwoo berhasil memojokkan suaminya itu, Tae-oh tetap bersikeras kalau ia tak melakukan hal-hal yang dituduhkan oleh Sunwoo. Dan karena tak adanya bukti yang mendukung, akhirnya Sunwoo mengalah untuk sementara waktu. Sunwoo lalu meminta kepada orang terdekat Tae-oh yang tak lain adalah Myung-sok untuk menceritakan tentang kehamilan Dakyung kepada Tae-oh. Dan setelah mendengar berita itu, Tae-oh segera pergi menemui Dakyung. Kepada Tae-oh, Dakyung mengatakan kalau ia tak mau melahirkan bayi itu. Ia sangat kecewa kepada Tae-oh, karena sampai detik itu ia masih menyembunyikan hubungan mereka. Padahal Tae-oh berjanji akan segera mengatakan semuanya kepada istrinya. Tapi Tae-oh tak pernah memenuhi janjinya itu. Dan justru setiap kali ia menelponnya, Tae-oh selalu mematikan teleponnya. Oleh karena itu, Dakyung meminta kepada Tae-oh untuk mengakhiri hubungan mereka.
Tapi Teo yang sedang dimabuk cinta itu pun mengatakan kalau ia akan menuruti semua permintaan Dakyung dan segera akan menjadikan Dakyung sebagai satu-satunya wanita yang ada di dalam hidupnya. Hingga suatu hari, ketika Sunwoo sedang mengunjungi ibu mertuanya, tak sengaja ibu mertuanya itu mengatakan hal-hal yang dirasakan aneh olehnya. Sepertinya ada sesuatu yang sedang disembunyikan oleh ibu mertuanya itu. Sunwoo lalu berpikir kalau selama ini ibunya juga tahu tentang hubungan terlarang antara Taeoh dengan Dakyung. Tapi mengapa ibunya tak pernah mengatakan apapun kepadanya dan justru menutupi kesalahan anaknya? Oleh karena itu, Sunwoo mantap ingin menceraikan suaminya dan membuat suaminya itu pergi dari rumah tanpa mendapatkan apapun. Untuk mendapatkan informasi tentang perceraiannya itu, Sunwoo lalu pergi ke kantor pusat hukum perceraian dan berkonsultasi dengan salah satu pegawai di sana. Pegawai itu meminta kepada Sunwoo untuk memikirkan kembali keputusannya itu sambil mengumpulkan bukti-bukti yang bisa membuktikan kalau suaminya itu selingkuh sehingga bisa menguntungkan bagi dirinya jika terjadi perceraian. Dan demi mendukung bukti-bukti tersebut, Sunwoo mendatangi kantor bank untuk meminta laporan keuangan perusahaannya yang sekarang telah dikelola dan diambil alih oleh suaminya sejak mereka menikah. Di saat itulah Sunwoo jadi tahu kalau suaminya memiliki pinjaman dengan jaminan rumah dan sudah 4 bulan menunggak pembayaran. Tak hanya itu, polis asuransi milik Jong Yung pun diam-diam telah dicairkan oleh Taeoh. Jadi selama ini ia membiayai selingkuhannya itu dari uang pinjaman dan tabungan milik anaknya. Sunwoo tak habis pikir mengapa Taeoh bisa melakukan semuanya. Ia mengorbankan keluarganya yang selama ini telah mendukungnya demi bisa hidup dengan Dakyung. Dan karena pertanyaan-pertanyaan itulah akhirnya membawa Sunwoo untuk kembali mengunjungi ibu mertuanya, karena ia berpikir kalau ibu mertuanya itu bisa menjawab semua pertanyaannya. Dan sesuai dengan perkiraan Sunwoo, ternyata telah lama ibu mertuanya itu menyembunyikan perselingkuhan putranya. Tapi semua itu ia lakukan karena ia ingin putranya itu bisa menyelesaikan semuanya dan segera kembali kepada anak istrinya. Ia tak ingin Taeoh melakukan kesalahan sama seperti yang telah dilakukan oleh ayahnya dulu, meninggalkan keluarganya hanya demi wanita lain. Oleh karena itu, Taeoh berjanji kepada ibunya itu akan segera menyelesaikan apa yang telah ia mulai sendiri. Sebagai seorang wanita, ibu Taeoh meminta kepada Sunwoo untuk memaafkan suaminya itu dan bisa kembali hidup rukun seperti sedia kala. Tapi Sunwoo yang terlanjur emosi itu pun tak bisa menerima setiap ucapan ibu mertuanya yang cenderung membela dan menutupi kesalahan putranya. Sunwoo mengatakan kalau ia tetap akan bercerai dan akan membuat Taeoh diusir dari rumahnya dan kembali hidup miskin. Mendengar semua itu, membuat ibu Taeoh berteriak histeris dan mengatakan kalau semua yang terjadi kepada Taeoh adalah kesalahan Sunwoo. Karena selama ini, Taeoh merasa tersiksa hidup dengan perempuan angkuh seperti Sunwoo. Dan kondisi rumah tangga Sunwoo dengan suaminya yang sedang tidak baik-baik itu juga diketahui oleh salah seorang tetangga mereka yang juga masih sahabat mereka berdua. Mereka adalah Ko Yerim dan suaminya yang bernama Son Jae-yuk. Ternyata, Jae-yuk yang bekerja sebagai akuntan dan menjadi klien di perusahaan Taeoh telah mengetahui perselingkuhan itu sejak lama. Tapi ia meminta kepada istrinya untuk tidak ikut campur urusan rumah tangga orang lain. Dan sehari pasca Sunwoo mengunjungi ibu mertuanya, ia pun dikejutkan kabar kalau ibu mertuanya tersebut meninggal dunia. Dan sudah pasti, orang yang paling terpukul atas kematian ibu mertuanya itu adalah Taeoh, karena dari kecil ia selalu bersama-sama dengan ibunya. Banyak tamu-tamu yang datang untuk mengucapkan bela sungkawa, di antaranya adalah Tuan Byung-gyu dan istrinya. Keanehan terjadi ketika Taeoh menyambut kedua orang tua Dakyung itu. Taeoh begitu bersemangat menjamu mereka, seolah-olah ia lupa dengan dukanya. Hal tersebut membuat Sunwoo merasa muak dan memilih untuk keluar mencari udara segar. Di saat itulah ia melihat suaminya sedang berjalan keluar untuk menemui seseorang. Diam-diam Sunwoo mengikuti suaminya itu, dan betapa terkejutnya Sunwoo melihat mobil milik Dakyung berada di parkiran aula. Dan ia melihat di dalam mobil tersebut suaminya sedang memadu kasih dengan Dakyung.
Kejadian itu juga disaksikan oleh Jae-yuk. Ia yang dari dulu telah mengetahui perselingkuhan Tae-oh hanya bisa diam melihat Sun-woo menyaksikan sendiri pengkhianatan suaminya. Sementara itu, Yoon-seo sendiri diam-diam rumah di sebelah rumah Dakyung. Dan tak butuh waktu lama bagi Yoon-seo untuk bisa dekat dan menjadi satu-satunya sahabat Dakyung. Nah, kira-kira apa rencana selanjutnya yang telah disusun oleh Yoon-seo dan juga Sun-woo? Nantikan jawabannya di video aku selanjutnya. Sampai jumpa di rangkuman episode-episode mendatang. Terima kasih, jaga diri baik-baik, and see you.